Hari ini saya akan membahas suatu tulisan. Tulisan ini dapat dari internet dan dikeluarkan oleh kelompoknya Liao, Suhento Liao, Stephen Liao. Dengan siapa saya akan berdebat pada tanggal 24 Agustus. Cuma ini tidak termasuk topik yang diperdebatkan. Ini bukan tentang tulip, tapi berkenaan dengan hari kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, orang ini boleh dipercaya, boleh dikatakan yang menulis ini bukan Stephen maupun Suhento ya. Nanti saudara pada bagian akhir melihat namanya Yohanes, tapi pasti dari kalangan mereka. Orang ini boleh dikatakan percaya bukan Jumat Agung, tapi Rabu Agung. Jadi Yesus nanti matinya hari Rabu, mau bangkitnya hari apa nanti saudara lihat sendiri. Sebetulnya kalau mau enak ya, tulisan dia saya baca semua sampai selesai, baru baca ulang dengan penjelasan saya. Jadi di situ sudah bisa melihat kekuatan dari argumentasinya dia. Cuma kalau saya lakukan itu saya khawatir jadi kepanjangan. Jadi akhirnya saya langsung baca saja tulisannya. Jadi seluruh tulisannya tidak ada yang saya buang. Cuma nanti pada pembacaan yang Yunani, Ibrani itu toh tidak ada gunanya, yang memang saya loncati dalam pembacaannya. Tapi seluruh tulisannya tidak ada yang saya buang. Lalu di sela-selanya saya berikan tanggapan-tanggapan dari saya untuk menghancurkan argumentasi-argumentasi dia yang menurut saya memang agak sinting. Dan karena sikap cara saya membahas seperti itu, jelas ini bukan khotbah dunia ya. Ini juga bukan sesuatu yang sistematis. Karena saya mengikuti saja jalurnya dia pergi kemana, argumentasi dia apa, begitu ada kesalahan, saya berikan bantahannya dari pihak saya dan sebagainya. Kalau saudara nanti sudah terima makalahnya, lalu mau enak, tentunya baca tulisannya dia dulu. Tulisan dia saja yang punya saya buang dulu, sudah baca, nah setelah selesai baru baca lagi. Ya saudara, Rabu Agung tanda tanya, ini judul dari tulisannya ini. Sebetulnya saya yang memberikan judul. Jadi Rabu Agungnya tidak ada dalam tulisannya dia. Tulisan dia dimulai dengan yang warna ungu ini ya. Kapan Yesus Kristus disalib? Ini Paskah kok ngomong salib saudara. Nanti ada hubungannya ya. Kan 3 hari lagi dan pakainya. Nanti ada hubungannya. Tapi memang lebih ditekankan pada saat kematiannya ya. Saya baca tulisan dia ya. Nanti semua tulisan saya warna merah. Alkitab tidak menulis bahwa Yesus Kristus disalib dan mati pada hari Jumat ataupun menulis hari Rabu dalam Alkitab. Jumat enggak, Rabu enggak. Tulisan ini menjawab beberapa keberatan dari golongan yang mempercayai Yesus disalib hari Jumat ataupun hari Rabu. Saya kira tulisannya enggak menjawab hari Rabu, dia pro hari Rabu kok. Ya, tapi ini omongannya enggak karuan ya. Dan dari kedua golongan ini seringkali kita jumpai perdebatan di antara keduanya, atau bahkan menjawab tuduhan kalangan muslim yang mempersoalkan lamanya Yesus disalib 3 hari 3 malam. Ini sudah jelas salah ya, bukan disalib, mati 3 hari 3 malam. Oh, salibnya 3 hari 3 malam, matinya kapan sudah? Matius, Markus dan Lukas hanya menulis hari persiapan. Yunaninya ini saya kira tidak usah dibacakan. Dia demonstrasi Yunani, Ibrani, Inggris keluar semua. Saya loncati saja. Matius, Markus dan Lukas hanya menulis hari persiapan. Sedangkan Yohanes menulis bahwa Yesus Kristus disalib pada hari persiapan Paskah. Yohanes 19 ayat 14. Berarti sehari sebelum Pesah, Paskah Yahudi yang jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Paskah dalam PL itu, Paskah dalam Alkitab tidak pernah ada yang menunjuk pada Paskahnya Perjanjian Baru. Ya, jadi Paskah dalam Alkitab kalau bahasa Inggris selalu diterjemahkan Passover, bukan Easter. Kalau yang hari kebangkitan Kristus, Easter, itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Kecuali dalam King James itu muncul 1 kali, tetapi itu salah terjemahan. Jadi semua kata Paskah di dalam seluruh Alkitab
itu menunjuk pada Paskahnya perjanjian lama, keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Paskah perjanjian baru yang menuju kebangkitan Kristus tidak ada dalam Alkitab. Ya, dalam istilah bahasa Inggris dibedakan. Kalau kebangkitan itu Easter, kalau keluarnya dari Mesir itu Passover. Tapi kalau dalam Indonesia dua-dua Paskah, ini menimbulkan kebingungan. Dulu dipisahkan ya, Paskah, kebangkitan itu Paskah. Yang ini disebut Pasah. Ya, tapi sekarang dicampur aduk. Tapi saya ingin saudara tahu ini Paskah Yahudi, memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Sekarang dia memberikan ayat-ayatnya ya. Matius 27 ayat 62. LAI terjemahan baru, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dia lalu memberikan terjemahan dari King James, saya tidak akan bacakan. Dia memberikan TR, itu textus receptus ya, receive text. Itu yang dianggap punya otoritas Yunani itu ya. Nah ini bahasa Yunaninya, lalu transliterasinya itu hanya huruf Yunaninya digantikan dengan huruf Latin. Saya tidak akan bacakan semuanya. Markus 15 ayat 42. LAI terjemahan baru. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Lalu Lukas 23 ayat 54. Ya, jadi semua Inggris, Yunani dan pakainya saya loncati semua. Lukas 23 ayat 54. LAI terjemahan baru, hari ini itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Bandingkan dengan Yohanes 19 ayat 14. LAI terjemahan baru, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Ini mestinya jam 6. Salah ya, terjemahan Indonesia salah. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Yesus Kristus disalib pada hari Jumat adalah anggapan sebagian orang. Karena menurut mereka hari persiapan itu adalah sehari sebelum Sabat mingguan atau hari Sabtu. Sabat dalam zaman dulu itu selalu Sabtu ya. Dalam Alkitab Sabat selalu Sabtu. Das ini bahasa Inggris atau maksudnya dia Belanda, dus ya, saya tidak ngerti yang mana. Sehari sebelum hari Sabtu adalah hari Jumat. Bagaimana pula dengan hari persiapan Paskah? Apakah Paskah Yahudi saat itu jatuh pada hari Sabtu? Paskah Yahudi senantiasa diusahakan tidak jatuh pada hari Sabtu. Jika seandainya bakal jatuh pada hari Sabtu, maka mereka akan menggeser hari tersebut dalam penanggalan. Suatu ketika di tahun 2001 yang lalu, bertepatan dengan tahun Yahudi 5761, pernah terjadi hal serupa, yaitu Paskah jatuh pada Minggu sore setelah Sabat mingguan, dan merupakan suatu hal yang rumit, saling tabrakan. Karena persiapan Paskah tidak dapat dilakukan pada hari Sabat Sabtu. Oleh karena itu persiapan Paskah justru dilakukan pada hari Kamis. Kenapa kok Kamis? Kenapa tidak Jumat ya? Saudara, saya berikan tanggapan tentang bagian ini, saudara. Orang ini bilang ada tradisi seperti itu. Buktinya apa? Sedikitnya dia kutip dari buku yang punya otoritas atau bagaimana itu ya. Tidak ada bukti apapun tentang tradisi itu, di mana dia mengatakan Paskah diusahakan tidak jatuh pada hari Sabtu. Kalau toh harus jatuh hari Sabtu, diubah, digeser dan sebagainya. Dan juga tentang Paskah tahun 2001 itu dasarnya di mana juga? Buktinya mana? Sama sekali tidak ada. Dan seandainya itu memang terjadi, apakah orang-orang Yahudi itu melakukannya secara benar? Apakah benar tindakan semacam demikian? Apakah ada otoritas dari Allah untuk mengubah Sabat kalau jatuh pada hari Sabtu? Juga saudara, kalau saya perhatikan ya, penulis ini otaknya agak korslet. Melihat apa enggak korsletnya? Coba tulis. Ya, naikkan. Jangan diberikan kalau saya belum selesai. Ini ya, pada bagian atas ya, dia mempersoalkan kalau tradisi Paskah itu kalau Paskahnya jatuh hari Sabtu. Ya. Tapi pada contohnya, contoh tahun 2001 itu Paskahnya jatuh hari apa? Hari Minggu. Jadi antara yang dia omong, karena diberikan contoh, loh, gak cocok saudara.
ngomong Paskah jatuh pada hari Sabtu, tapi contohnya Paskahnya jatuh pada hari Minggu. Kalau Paskah jatuh hari Minggu, sebetulnya memang ada problem. Persiapannya para sahabat tidak boleh kerja. Ya. Tapi kalau Paskahnya itu jatuh pada hari Sabtu, loh persiapannya kan hari Jumat. Kan tidak ada masalah sebetulnya. Jadi saudara, ini leluconnya. Kelihatan orang yang bodoh memberikan satu statement lalu memberikan contoh dengan statementnya sama sekali tidak cocok. Saudara, saya berpendapat bahwa tradisi yang diberikan penulis ini tidak benar. Yang jelas berbeda dengan tradisi Yahudi yang saya dapatkan dari sumber saya. Sepanjang ini yang saya dapatkan itu saya dapatkan dari Calvin. Saya masih, ini persiapan cuma kemarin tok ya, dan saya tidak bisa nyari dari sumber-sumber lain. Adakah saya coba saya belum mendapatkan. Tapi Calvin mengatakan itu suatu sumber yang universal. Saudara, Yesus dan para murid, ini sekarang saya tunjukkan ya, mengadakan Paskah pada saat yang berbeda dengan orang-orang Yahudi yang lain. Yesus dan kelompoknya mengadakan Paskah sendiri, orang-orang lain sendiri. Saatnya berbeda, bukan urusan tempat, saatnya berbeda. Nah saudara, sekarang saya gambarkan dengan bagan ini ya saudara ya. Ini garis waktu ya. Hari Kamis jam 6 sore. Pergantian hari mereka itu jam 6 sore, bukan seperti kita jam 12 malam. Kalau Romawi jam 12 malam pergantiannya. Itu yang kita tiru. Tapi Yahudi tidak. Jam 6 sore ini Kamis, masuk jam 6 sore lewat, sudah masuk Jumat, warnanya ganti biru. Ini Jumat. Tapi Jumat jam 6 sore masuk Sabtu. Ya. Lah, Yesus makan Paskah itu Kamis malam. Jadi sini Kamis malam, tapi sudah lewat jam 6 itu masuk Jumat. Lalu saudara, Yesus disalib itu jam 9 pagi Jumat. Nah, Yesus mati jam 3 siang Jumat juga, masih Jumat ya, jam 3 siang. Lah sekarang saudara, orang-orang yang lain makan Paskah itu di A atau di B? Yesus makan Paskah di sini dengan para murid. Orang-orang yang lain atau di A atau di B? Ini yang akan kita persoalkan. Saudara, kita pertama-tama baca ya, apakah memang benar Yesus itu dan murid-muridnya itu makan Paskah pada waktu yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Jelas dia makan Paskah Kamis malam. Bagi orang Yahudi sudah termasuk hari Jumat. Ya, tapi dari Yohanes 18 ayat 28 dan Yohanes 19 ayat 14 terlihat bahwa pada saat Yesus diadili, berarti setelah dia makan Paskah ya, diadilinya ya, hari Jumat, orang-orang Yahudi yang lain belum makan Paskah. Kita lihat Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Karena itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Yesusnya sudah, tapi saat diadili mereka belum makan Paskah. Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Saudara, jam 12 itu keliru saudara. Ini Yesus diadili, masa diadili jam 12? Dia jam 9 sudah disalib kok. Mana bisa jam 12? Sebetulnya hurufiahnya jam yang ke-6 dalam bahasa Yunani-nya. Lah, mereka pikir pakai jamnya Yahudi. Jam yang ke-6 dari pukul 6 jam 12. Tapi itu menjadi salah saudara, karena Yohanes menggunakan, kalau saya anggap semua Yohanes menggunakan selalu jamnya Romawi. Jadi dihitung dari jam 12, jam yang ke-6 itu jam 6. Jam 6 pagi dia diadili, jam 9 disalib, cocok. Tapi kalau jam 12 diadili, jam 9 disalib, mana bisa? Itu tidak masuk akal. Ya, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Jadi saudara,
hari persiapan Paskah Masihan bagi mereka. Jadi jelas bahwa memang Yesus makan Paskah sebelum orang-orang Yahudi yang lain. Tapi saudara, berapa banyak perbedaan waktunya? Nah, ada dua pandangan saudara. Pertama, gambar-gambar. Pertama, ada yang menganggap mereka makan di sini. Jadi memang Yesusnya lebih dulu, tapi mereka makan di titik A. Antara Yesus mati dan pukul 6 sore, mereka makan Paskah di sini. Nah, kalau mereka makan Paskah di sini, ini masih hari Jumat. Biarpun Yesus makan lebih dulu, tapi tetap dalam satu hari. Tetap Jumat. Ya. Sekarang ada pandangan yang lain, yang menganggap bahwa Yesus makan Paskah di tempat ini. B. Setelah jam 6. Berarti masuk hari Sabtu. Nah, kalau Yesus makan Paskah di sini, Yesus, orang lain ya. Orang-orang lain makan Paskah di sini, pada titik B ini ya sudah masuk Sabtu, saudara. Yesus makannya di sini, Yesus makannya Jumat. Mereka makannya Sabtu. Harinya berbeda. Jadi itu adalah dua kemungkinan. Dan sekarang saudara, rasanya banyak sekali penafsir yang percaya pandangan yang kedua. Kalau mereka anggap ya, makan Paskah di sini, itu rasanya masih tidak mungkin ya. Mereka tuh masih sibuk dengan urusan bunuh Yesus, Yesusnya mati, macam-macam. Rasanya makan Paskah di sini tidak memungkinkan. Lebih memungkinkan di sini rasanya. Ya. Jadi saudara, tapi tetap ada dua kemungkinan pandangan. Sekarang kalau kita menerima pandangan yang kedua, bahwa makan Paskahnya beda, harinya beda. Yesus pada Kamis malam masuk Jumat, mereka pada Jumat malam masuk Sabtu. Kalau memang beda hari, berarti Yesus makan Paskah itu mendahului satu hari dibandingkan orang-orang yang lain. Nah saudara, apa alasannya Yesus makan Paskah satu hari lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang lain? Perlu diingat ya, jangan disamakan seperti kalau kita Natalan. Mau Natalan kapan boleh, tanggal 1 Desember boleh, 25 Desember boleh, 12 Januari ya boleh. Natal memang tidak diketahui kapan, tanggalnya, bulannya tidak tahu. Tapi saudara, kalau Paskah dalam penanggalan Yahudi itu diketahui dengan pasti, ditetapkan oleh Tuhan dengan pasti. Dan karena itu tidak bisa diubah semaunya sendiri. Kalau memang mau Alkitabiah. Saya memberikan 3 teks ya, yang menunjukkan, karena kembalikan normal saja, yang menunjukkan bahwa Paskah itu ditetapkan harinya. Keluaran 12 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba menurut tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat di rumahnya, ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba kamu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Lalu Imam 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi saudara, ini jelas bahwa memang ditetapkan saatnya. Bilangan 9 ayat 4 dan 5. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Saudara, jelas bahwa Paskah ditetapkan harinya, tidak bisa diubah sak maunya sendiri.
Lalu kalau Yesus mendahului Kamis yang termasuk Jumat, sedangkan mereka yang lain Jumat yang termasuk Sabtu, apa alasannya Yesus mengubahnya 1 hari lebih dulu? Ada orang yang memberikan alasan karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan besoknya dia sudah akan mati. Tapi saudara, itu bukan alasan. Kalau memang tidak nuntuti, tidak usah merayakan. Selesai. Ya. Calvin mengatakan bahwa tradisi orang Yahudi, karena saudara tadi mereka ada tradisi ya. Nah sekarang Calvin berkata tradisinya orang Yahudi. Kalau suatu hari raya terjadi pada hari Jumat, hari raya bukan Paskah tok ya. Hari raya mereka macam-macam, Pentakosta apa, macam-macam. Kalau misalnya ada suatu hari raya terjadi pada Jumat, maka supaya mereka tidak libur 2 hari berturut-turut. Karena kalau Jumat hari raya kan libur, Sabtu itu sahabatnya mereka libur lagi. Kalau Indonesia memang malah digitukan ya. Pas Minggu diganti Senin, jadi minggu libur 2 kali. Ini bangsa malas saudara. Nah, seneng pray. Tapi kalau Yahudi saudara, mereka bukan model semacam demikian. Mereka tidak mau libur 2 hari berturut-turut. Sabat itu, wah tidak boleh kerja, kerasnya luar biasa, fanatiknya luar biasa. Hari raya juga tidak boleh kerja, sabatnya kan Sabtu. Kalau hari raya Jumat 2 kali berturut-turut, mereka tidak mau hal yang semacam demikian. Maka mereka memundurkan perayaan hari raya itu 1 hari, digabungkan menjadi Sabtu, digabungkan dengan Sabat, supaya liburnya cuma 1 hari. Jadi saudara, mungkin sekali bahwa pada saat itu Paskah seharusnya terjadi pada hari Jumat, tapi orang-orang Yahudi memundurkannya 1 hari dan merayakannya pada hari Sabat atau hari Sabtu. Tapi Yesus tidak mau menuruti tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan karena itu ia tetap merayakan Paskah pada hari Jumat. Kalau ini benar, ini masih dugaan. Kalau ini benar, maka dari sini kita bisa belajar Yesus berusaha mentaati firman Tuhan atau hukum Taurat sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tradisi mengubah, tradisi tidak punya otoritas, dia tidak mau ikuti tradisi. Memang mestinya Jumat, ya dia lakukan Jumat. Orang lain ubah jadi Sabtu, itu urusan mereka. Saudara, saya berikan kutipan Calvin panjang, tapi cuma sebagian kecil yang saya terjemahkan, hanya bagian yang penting. Soalnya di sini Pak Calvin berkata demikian, merupakan sesuatu yang diakui secara universal. Saya percaya kalau Calvin ngomong demikian, sumbernya pasti banyak. Cuma kalau terang saya belum bisa menemukan. Ya, jadi ini sesuatu yang diakui secara universal, bahwa oleh suatu tradisi atau kebiasaan kuno, pada waktu Paskah dan hari-hari raya lainnya terjadi pada hari Jumat, maka mereka ditunda sampai hari berikutnya. Karena orang-orang atau bangsa itu menganggap berat atau sukar untuk tidak bekerja pada 2 hari berturut-turut. Saudara, jadi ini tradisi Yahudi yang menurut Calvin diakui secara universal. Kalau hari raya Jumat diundurkan sehari, justru dijatuhkan pada Sabat atau Sabtu. Ini tradisinya kontradiksi frontal dengan orang tadi ya. Orang tadi bilang kalau Sabtu dimajukan, ya, dimajukan ke Kamis atau ke Rabu atau gimana, pokoknya dimajukan. Tidak boleh Sabtu. Kalau Calvin Jumat, mereka tidak mau libur 2 hari, dijadikan Sabtu. Yang saya bilang tidak boleh Sabtu. Yang di sini dijadikan Sabtu. Jelas tradisi yang dikatakan ini bertentangan frontal. Nah sekarang saudara coba pikir ya, yang lebih masuk akal yang mana? Kalau tradisinya yang tadi dikatakan orang itu, seandainya hari Paskah itu jatuh pada Sabtu, sebetulnya tidak ada problem. Hari persiapannya itu Jumat. Jumat bukan hari libur. Mereka dengan gampang bisa mempersiapkan. Jadi tidak masuk akal mereka tidak mau Paskah yang memang hari libur dijatuhkan pada Sabat yang juga hari libur. Itu tidak masalah mestinya. Tidak masuk akal kalau itu dipermasalahkan. Tapi saudara, kalau omongannya Calvin lebih masuk akal. Pas hari Sabatnya itu Sabtu,
lalu Jumatnya 2 hari Paskah, 2 hari libur berturut-turut. Aku gak kerja 2 hari, keuntunganku uang berkurang. Saudara, Yahudi itu rajin kerja ya. Orang-orang Yahudi sampai sekarang, mengapa di Amerika itu selalu pro Israel, tidak peduli Israelnya salah. Lobby Yahudinya kuat sekali. Orang-orang Yahudi di sana, top soge-soge, kedudukan tinggi dan sebagainya, sampai menguasai Amerika di dalam persoalan politik, urusan Israel lawan Arab, semua Arab dan sebagainya. Selalu Israelnya dibantu oleh Amerika. Salah benar selalu bantu. Kenapa? Yahudinya di sana. Saudara, kalau mereka adalah orang males yang model seperti tadi, kepingin pray 2 hari, gak jadi kayak begitu dah. Nah, saudara, jadi ini saya tunjukkan tradisinya orang ini sangat meragukan dan dia tidak memberikan sumber. Saya setidaknya memberikan sumber dari Calvin yang saya tahu adalah orang yang punya integritas tinggi, sehingga pasti tidak ngawur kalau dia mengatakan universal dan sebagainya. Tapi dia tidak ngasih satu pun sumber kutipan atau apapun. Sekarang saudara, saya melanjutkan dengan tulisannya orang ini. Yang lebih rumit lagi adalah antara membuang chametz ragi dan chametz dengan chametz yang digunakan untuk 3 jenis roti yang dimakan di hari Sabat Sabtu. Di satu pihak, chametz tidak boleh berada di dalam rumah di hari Paskah. Lihat ketentuan Taurat mitzvot tentang chametz atau ragi, mitzvot 120/126. Kalau mau genai mitzvotnya tulis di sini kan? Tidak ditulis sama dia. Siapa yang punya mitzvot ini? Tidak ada sumbernya, kasih sumber. Tak cari orang dewek. Saya lanjutkan. Di pihak lain, chametz diperlukan untuk roti Sabat Sabtu yang disebut challah, roti manis bercampur telur dan ragi. Benar-benar rumit. Oleh karena itulah maka para rabi Yahudi yang menyusun penanggalan Yahudi senantiasa mengusahakan agar Pesa atau Paskah Yahudi tidak jatuh bertepatan dengan Sabat Sabtu. Kalau saya tadi mengatakan mereka tidak punya alasan, sekarang mereka memberikan alasan. Tapi saudara, alasan ini bagi saya sangat tidak masuk akal. Karena itu saya tanggapi alasannya. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan 3 jenis roti yang tidak dimakan di hari Sabat Sabtu? Nanti atasnya. Nah, 3 jenis roti ini ya. Apa itu saya tidak ngerti. 3 jenis roti yang tidak dimakan di hari Sabat Sabtu. Juga di mana ada keharusan makan roti manis bercampur telur. Mana tadi? Bawah. Ini ya, roti manis bercampur telur dan ragi. Ya, jadi dia kan argumentasi dari satu sisi, kalau Paskah ragi dibuang, kan hari raya roti tidak beragi ya, ragi dibuang semua. Tapi ada roti yang pakai ragi harus dimakan pada Sabat. Nah, ini yang saya bingung. Dia bermimpi, berkhayal dari mana? 3 jenis roti yang dimakan di Sabat Sabtu. Juga roti manis campur telur dan ragi. Saya cari konkordansi saudara ya. Roti tidak beragi, roti yang beragi, telur, tak cari kabeh. Tidak bakal ada ketemu, belas tidak ada. Saya tidak ngerti dapat dari mana. Jadi saya cuma bisa menemukan tentang roti beragi. Kalau yang tidak beragi banyak saudara. Tapi kalau roti yang beragi, ya bukan roti, pokoknya yang beragi gitu ya, saya cuma temukan 2 ayat dalam seluruh perjanjian lama. Imamat 7 ayat yang ke-13 dan Amos 4 ayat 5. Tapi 2 ayat ini dilakukan dalam persoalan memberikan persembahan korban syukur dan tidak ada hubungannya dengan Sabat. Ya, coba saya tunjukkan ayatnya. Imamat 7:13. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Amsal 4 ayat 5. Bakalah korban syukur dari roti yang beragi dan maklum karena persembahan sukarela dan sebagainya.
Dua-dua persembahan syukur. Tidak ada urusannya dengan Sabat. Dia bilang Sabat harus makan roti beragi itu. Saya tidak pernah menjumpai dimanapun di dalam Alkitab sepanjang yang saya dapatkan. Tidak pernah ada perintah seperti itu. Juga kalau kita melihat dalam Keluaran 12 ayat 19-20, maka ragi yang dilarang itu hanya dilarang dalam rumah. Dan pemberian korban syukur, maaf saya tuliskan koran syukur ini. Dan pemberian korban syukur jelas tidak dilakukan di dalam rumah. Coba kita baca Keluaran 12, 19 dan 20. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Di luar tidak ada urusan. Yang ditekankan dalam rumah. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang terus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Saudara, sekarang saya berikan komentar dari suatu buku tafsiran yang namanya Jewish New Testament Commentary. Jewish itu Yahudi ya. Jadi penulis dari buku tafsiran ini orang Yahudi. Dia jelas Kristen, dia Yahudi, dia mengerti tradisi kebiasaan Yahudi. Itu punyanya bangsanya sendiri. Dia berkata demikian. Hari pertama untuk matsah, roti tak beragi. Paskah juga dikenal sebagai hari raya roti tak beragi, karena suatu elemen yang hakikat atau penting di dalamnya. Juga dikenal sebagai hari raya roti tak beragi, karena suatu saya membacanya balik, saya baca ulang ya. Paskah juga dikenal sebagai hari raya roti tak beragi, karena suatu elemen yang hakikat atau penting di dalamnya adalah makan hanya roti tidak beragi selama 7 hari. Keluaran 12 ayat 15 dan 20. Selanjutnya, selama masa itu tak ada chametz. Chametz itu ragi, boleh ditemukan dalam rumah-rumahmu. Keluaran 12 ayat 16. Secara tradisional, hari sebelum hari raya itu dimulai adalah hari di mana ragi yang terakhir harus disingkirkan dari rumah dan dibakar. Dan sejak saat itu, roti yang ditemukan dalam rumah hanyalah roti yang tidak beragi. Saudara, ini kebiasaannya mereka, dan saya tidak merasa ada problem ya. Apakah hari raya itu jatuh pada hari Sabat atau tidak, tidak ada masalah. Sebelum hari itu disingkirkan semua, selesai. Tidak ada keharusan untuk makan roti beragi pada hari Sabat. Saya tidak pernah temukan itu di ayat manapun. Kalau saudara kembali pada tulisannya dia, Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Saya coba perintahnya pikirin ya. Pikir sendiri perintah ini ya. Hari pertama sampai hari ke-7 tidak boleh makan yang beragi. 1 sampai 7 tidak bisa tidak nabrak Sabat loh. Masa memungkinkan ada perintah pada Sabat harus makan roti beragi akan tabrakan? Itu tidak mungkin saudara. Sama sekali tidak bisa. Saya lanjutkan kata-kata dia dengan perkataan lain. Paskah Yahudi bukan hari Sabtu, Sabat mingguan. Ini Sabat mingguan dalam kitab suci memang Sabtu kan ya. Baru nanti perjanjian baru berubah jadi Minggu. Dan hari persiapan Paskah tentu saja bukan hari Jumat. Kenapa bukan Jumat? Jika seandainya Yesus Kristus disalib dan mati pada hari Jumat, kapan wanita-wanita menurut ayat di bawah ini membeli dan menyiapkan rempah-rempah? Karena dia mulai dengan argumentasi yang baru ya. Dia bacakan Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kapan belinya? Setelah hari Sabatnya lewat ya. Ini bagian-bagian yang Yunani saya kira tidak terlalu perlu dipersoalkan. Dia berikan contoh dalam Kisah 25 ayat 13. Ini tidak terlalu ada gunanya. Sekarang saya lanjutkan ya. Setelah Kisah Rasul terus
Sini. Setelah Kisah Rasul 25 itu ya. Jika seandainya hari Sabat yang dimaksud adalah Sabtu, maka wanita-wanita itu membeli rempah-rempah di antara Sabtu sore hingga Minggu sore. Karena ditulis setelah lewat hari Sabat. Hari Minggu menurut kalangan Yahudi dimulai sejak Sabtu sore, setelah matahari terbenam hingga Minggu sore. Jadi mereka shopping di malam Minggu. Nah, lewat jam 12, tapi malam Minggu sudah termasuk hari Minggu. Lalu dia mengutip Lukas 23:56. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Mereka menyediakan, perhatikan ya, setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Nah, sekarang dia mengatakan kali ini timbul masalah baru. Ternyata mereka menyediakan, dapat saja mencakup makna membeli rempah-rempah setelah pulang dari Golgota. Dan pada hari Sabat, jika seandainya adalah hari Sabtu, ternyata mereka beristirahat. Jadi membeli rempah-rempah sebelum hari Sabat. Pertanyaan, kapan mereka membeli rempah-rempah? Sebelum hari Sabat menurut Lukas, atau sesudah hari Sabat menurut Markus? Markus menulis bahwa para wanita membeli rempah-rempah setelah hari Sabat. Jika Sabat dimaksud adalah Sabtu, berarti mereka membeli rempah-rempah antara Sabtu sore hingga Minggu sore. Sedangkan Yesus Kristus sudah bangkit di Minggu pagi. Perhitungan hari Yahudi adalah sejak matahari terbenam hari yang bersangkutan hingga matahari terbenam keesokan harinya. Sabat mingguan dimulai sejak Jumat sore hingga Sabtu sore. Lukas pula menulis bahwa para wanita ini mempersiapkan, dalam kurung termasuk dalam pengertian membeli rempah-rempah setelah pulang dari Golgota, dan mereka beristirahat pada hari Sabat. Jadi mereka membeli rempah-rempah itu sebelum hari Sabat atau antara tenggang waktu sebelum Jumat sore. Saudara, saya berikan tanggapannya. Penulis ini menafsirkan bahwa kata menyediakan tadi dalam Lukas 23:56 dapat mencakup makna membeli. Dia sendiri menggunakan kata dapat. Jadi berarti tidak pasti kan ya? Bisa ya, bisa tidak. Lalu mengapa dia tidak memperhitungkan alternatif sebaliknya? Kalau ternyata menyediakan tidak mencakup membeli. Dan kalau saya melihat dalam Bible Works 7, maka dalam bahasa Yunani kata menyediakan itu artinya memang menyediakan. Kalau arti katanya tidak ada arti kata membeli, betul-betul menyediakan. Nah, jadi ini sudah penafsiran yang seenaknya sendiri. Saya lanjutkan omongannya dia. Jumat sore hingga Sabtu sore adalah Sabat mingguan, tidak boleh berbelanja. Maka para wanita itu tidak membeli rempah-rempah di antara tenggang waktu itu. Jika kedua ayat di atas dipadukan, kemudian ditafsirkan bahwa Sabat dimaksud adalah hari Sabtu, maka kedua ayat ini bakal bertentangan satu sama lain. Karena di satu pihak mereka membeli rempah-rempah sebelum hari Sabtu, di pihak lain mereka membeli rempah-rempah setelah hari Sabtu. Saya berikan tanggapan saudara. Ini saya tidak setuju lagi. Nah, sekarang saya beri tanggapan. Ini saya tidak setuju lagi. Kapan mereka membeli rempah-rempah? Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Untuk kata membeli dalam Markus 16 ayat 1, King James menerjemahkan dalam bentuk past perfect, had
bought, telah membeli. Tapi RSV, NIV, NSB, ESV dan New King James menerjemahkan dalam past tense biasa, bought. Karena memang dalam Yunania tense yang digunakan adalah eris itu past tense, ya. Jadi rupanya King James mengubahnya menjadi bentuk past perfect untuk menyesuaikan dengan versi Lukas di bawah ini. Lukas 23 ayat 55 sampai dengan 24 ayat 1. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. 24 ayat 1. Tapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara, memang harus diakui kapan mereka membeli. Ini antara Lukas dengan Markus ini kelihatannya kayak tidak cocok. Dan betul-betul diperlukan pembahasan untuk mengharmoniskan kedua hal yang seolah-olah bertentangan ini. Jamieson, Fawcett, and Brown mengatakan bahwa King James mungkin bisa dibenarkan. Karena dari cerita Lukas, mereka sudah menyediakan rempah-rempah dan minyak mur itu sebelum Sabat atau setelah mereka menguburkan Yesus. Jadi mungkin itu terjadi pada hari Jumat sore sebelum pukul 6 sore. Dan setelah Sabat, pada Minggu pagi, mereka hanya membawa apa yang telah mereka siapkan sebelumnya itu ke kubur Yesus. Saudara, Calvin menganggap, ini sekarang macam-macam penafsirannya, Calvin menganggap Markus tidak menceritakan ceritanya secara akurat dalam persoalan waktu. Tapi apakah tidak berarti nyalakan Alkitab? Penafsir yang lain, J.A. Alexander, mengatakan bahwa Lukas 23:56 tidak secara jelas menunjukkan kapan perempuan-perempuan itu membeli rempah-rempah itu. Bisa sebelum Sabat mulai, bisa juga sesudah Sabat selesai. Dan kalau yang kedua yang benar, maka cerita Lukas menjadi sama dengan cerita Markus. Nah, saudara, perlu diingat ya, Lukas memang sering menceritakan tanpa mempedulikan kronologis. Itu ciri khas Lukas. Contohnya cukup banyak ya. Misalnya dalam pencobaan di padang gurun, Matius pasal 4 ada, Lukas pasal 4 ada. Urut-urutannya Matius pasal 4, 1, 2, 3. Jelas itu yang benar, karena setelah ketiga setannya diusir. Tapi Lukas urut-urutannya 1, 3, 2. 2 dan 3 dibalik sama dia. Padahal jelas kronologis Matius benar, karena setelah ketiga setannya diusir, tidak mungkin mencobai lagi. Tapi yang ketiga sama Lukas taruh yang kedua, yang kedua taruh yang ketiga. Jadi tidak kronologis. Juga Yudas apa ikut perjamuan kudus? Tapi kalau dalam cerita Lukas, kelihatannya waktu perjamuan kudus Yudasnya masih ada di sana. Jadi Lukas ini memang pada waktu menceritakan tidak menggubris kronologis. Itu sudah ciri khasnya dia. Bisa juga bagaimana kita mengharmoniskan cara lain. Kita membedakan kata membeli dalam Markus 16 ayat 1 dengan kata menyediakan dalam Lukas 23:56. Jadi mungkin saudara, mereka sudah menyediakan sebelum Sabat. Ini yang diceritakan oleh Lukas. Tapi setelah Sabat, mereka membeli lagi apa yang mereka anggap masih kurang. Mereka punyanya cuma sedikit, mereka sudah sediakan. Nah, tapi setelah Sabat, mereka beli lagi apa yang mereka anggap kurang. Dan ini yang diceritakan oleh Markus. Jadi saudara, saya percaya bahwa dua teks itu bisa diharmoniskan tanpa cara yang gak karu-karuan seperti yang dia katakan. Saudara, sekarang saya lanjutkan tulisannya dia. Mengapa terjadi pertentangan? Pertentangan itu terjadi karena hanya ada satu hari Sabat. Tapi jika ada 2 hari Sabat, niscaya tidak akan terjadi pertentangan. Pesah atau Paskah Yahudi merupakan hari Sabat yang tidak jatuh pada hari Sabtu. Jadi beda dengan Sabat mingguan, itu Sabtu. Tapi Pesah, Paskah itu juga Sabat, harus istirahat soalnya. Berdasarkan penelitian sebagian pakar Alkitab, Paskah Yahudi di zaman itu jatuh pada hari Rabu.
tanggal 14 bulan Nisan. Maka Rabu sore hingga Kamis sore adalah Sabat Paskah, bukan Sabat mingguan, Sabat Paskah. Dengan demikian, maka cerita menurut Markus dan Lukas dapat dirangkum begini. Saya potong dulu di sini. Begininya nanti bagaimana, itu nanti. Saudara, coba cara orang ini ngomong ya. Stephen Liao maupun orang-orang di sana kalau membuat tulisan, itu modelnya selalu seperti ini. Mengklaim sesuatu tanpa kutipan, tanpa bukti apapun. Klaimnya ini kita tahu dari mana benar apa enggak. Dia berkata berdasarkan penelitian sebagian pakar Alkitab. Sebagian kecil atau sebagian besar. Lalu pakar Alkitab yang mana? Dari aliran mana? Katolik kayak, liberal kayak, karismatik kayak, yang mana? Ya kalau liberal, gila tak ngubris omongnya orang gila. Ya. Penelitiannya apa? Buktinya mana? Kutipan kayak atau gimana? Penelitian, saudara. Sebagian pakar Alkitab pasca Yahudi di zaman itu, ini zaman hampir 2000 tahun yang lalu. Mereka menelitinya bagaimana? Mereka bisa ngecek tanggal Yahudi, dicek terus. Perlu saudara ingat ya, Natal itu tahunnya berapa? Itu kita tidak tahu. Nah, Yesus mati umur 33. Kalau Natalnya itu tahun kelahirannya tidak diketahui kapan tahunnya, cuma bisa dikira-kira. Tahun kematiannya juga tidak bisa diketahui. Maka Paskahnya tidak bisa diketahui. Kalau bisa diketahui tahunnya pasti bisa dihitung. Tahun Yahudi itu sekian bisa dihitung, mas, biarpun 2000 tahun bisa. Tapi saudara, ini tidak mungkin. Karena tanggal kelahirannya tidak diketahui, maka tanggal kematiannya, tahunnya maksudnya, itu tidak mungkin bisa diketahui. Tanggalnya pasti, ya, tapi tahunnya justru tidak pasti. Dan itu menyebabkan tidak bisa tahu jatuh pada hari apa. Jadi penelitian apa ini maksud? Buktinya mana? Dan kalau Paskahnya jatuh pada hari Rabu, lalu Yesus kapan merayakan Paskah? Jadi dia merayakannya pada hari Selasa. Juga, kalau Paskah dianggap sebagai Sabat, dan itu adalah hari Rabu, lalu bagaimana penulis ini menafsirkan? Maksud saya penulis ini yang nulis tulisan gila ini ya. Bagaimana dia menafsirkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hari setelah Sabat itu adalah hari pertama dalam minggu itu, yang berarti hari Minggu. Hari pertama hari Minggu ya. Kalau dia bilang Sabatnya Sabtu atau Rabu, loh, hari setelahnya kan Kamis. Tapi ternyata ayat-ayat secara menyolok menunjukkannya. Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Minggu jelas. Nah, Markus 16 ayat 2, setelah lewat hari Sabat, Maria, Salome dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jelas ayat-ayat ini secara menyolok menunjukkan hari setelah Sabat itu adalah hari pertama, berarti Minggu. Sabatnya pasti Sabtu. Dia bisa ubah jadi Sabat Rabu, hari berikutnya Kamis. Mana bisa cocok dengan ayat ini? Ini kontradiksi yang frontal. Saya memang tahu saudara ya bahwa hari-hari raya Yahudi sering disebut dengan istilah Sabat. Jadi kalau dia mengatakan Paskah disebut Sabat, kalau cuma itu bisa dibenarkan. Bukan Paskah dok, hari-hari rayanya di mana mereka tidak boleh bekerja dan sebagainya disebut Sabat. Misalnya kalau saudara mau baca sendiri Kolose 2 ayat yang ke-16, jelas itu bukan Sabatnya Yahudi ataupun Sabatnya Kristen yang dimaksudkan, tapi hari-hari raya Yahudi. Tapi sudah dari ayat yang sudah kita baca di atas, saya kira kelewat jelas ya. Sabat ini Sabat umum, Sabat mingguan, yaitu Sabtu. Juga kalau Paskah dan kematian Yesus terjadi hari Rabu, apa alasannya perempuan-perempuan itu beristirahat? Kalau Rabu, lalu apa setelah itu untuk apa beristirahat? Ya,
Dan setelah pulang, Lukas 23, 56 dan 24 ayat 1, setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Dan mereka beristirahatnya ini karena Sabat mingguan, ya, karena hari pertama minggu itu. Jadi peristiwanya yang sebetulnya adalah sebagai berikut. Jumat pukul 3 siang, Yesus mati. Lalu mayat diturunkan, diberi rempah-rempah seadanya, karena mereka tidak siap. Dan dikuburkan bukan dipendem ya, bukan masukkan gua ya, tutup dengan batu. Lalu pukul 18, karena sudah masuk Sabat Sabtu, mereka harus istirahat. Sabtu sore, sebetulnya mereka bisa memberikan rempah-rempah lagi. Tapi saudara, mungkin dianggap terlalu malam, maka hal itu dilakukan Minggu pagi. Sabtu sore di atas jam 6 sudah lewat Sabatnya. Mereka mau beli rempah-rempah lagi bisa, tapi sudah gelap, masa mau pergi ke kuburan dan sebagainya beli rempah-rempah. Mereka tunggu Minggu dini hari. Ya, jadi saya kira peristiwa sebetulnya adalah yang seperti itu. Ya. Sekarang saya lanjutkan dengan apa yang dia tawarkan tadi ya. Jadi menurut dia, cerita menurut Markus dan Lukas dapat dirangkum begini. 1. Rabu pagi hingga sore Yesus disalib. Kasih bahasa Ibrani apa tidak ada gunanya, saya tidak usah baca. 2. Rabu sore hingga Kamis sore Pesah, Paskah Yahudi, juga disebut Syabat Gadol, Sabat besar. 3. Kamis sore hingga Jumat sore para wanita membeli rempah-rempah setelah Sabat Paskah, Markus 16 ayat 1. Tapi sebelum Sabat mingguan, Sabtu. Jumat nomor 4, Jumat sore hingga Sabtu sore, Sabat mingguan, Sabtu, para wanita beristirahat, Lukas 23 ayat 56. 5. Sabtu sore hingga Minggu sore Yesus bangkit. Bangkit itu instan, ya tak? Mana bisa jangka waktu? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Saya lanjutkan kata-kata dia. Rangkuman di atas membuktikan perkataan Yesus Kristus dalam Matius 12 ayat 40. Saya kira ini alasannya ya. Dia mau 3 hari 3 malam ini dipertahankan ya. Matius 12:40, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tenggang waktu antara Rabu sore dengan Sabtu sore merupakan tenggang waktu 3 hari 3 malam. Dia mau ini ditafsirkan 24 jam ya. 24 jam pertama Rabu sore hingga Kamis sore. 24 jam kedua Kamis sore hingga Jumat sore. 24 jam ketiga Jumat sore hingga Sabtu sore. Saudara, saya berikan tanggapan. Saya kira yang ini saya sudah sering ajar saudara ya. Sama sekali tidak perlu dilakukan perhitungan hari seperti itu. Karena bagi orang-orang Yahudi, tradisinya untuk mengatakan 3 hari, bahkan pada waktu mereka mengatakan 3 hari 3 malam, itu tidak harus diartikan 72 jam. Sebagian dari 1 hari itu sudah dianggap 1 hari. Hari keduanya sepenuhnya pasti 24 jam. Sebagian hari ketiga dianggap hari penuh lagi. Jadi sudah sebagian kalau ditanda-tanda penuh, ini sudah dianggap hari ketiga atau 3 hari atau 3 hari 3 malam. Itu tradisi mereka. Dan saudara, tradisi ini kelihatan dalam Alkitab. Mari saya berikan beberapa contoh ya. Yang pertama, Ester pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Ya, suruh 3 hari 3 hari lamanya, baik malam waktu siang, berarti 3 hari 3 malam ya, suruh puasa ya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Karena pasal 5 ayat 1.
pada hari yang ketiga. Saudara, kalau tadi dia mengatakan 3 hari 3 malam dalam arti 24 jam, maka ini mestinya pada hari keempat mestinya. Ya, kalau fully 72 jam. Ya. Tapi enggak, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri dia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja, dan sebagainya. Jadi saudara, dia minta orang-orang berpuasa 3 hari penuh, tetap tidak dihatikan 72 jam. Karena Esther 5 ayat 1, pada hari yang ketiga, bukan setelah hari ketiga, tidak. Pada hari yang ketiga, Esther sudah menghadap raja. Jadi saudara, jelas bahwa hari ketiga mereka puasa cuma sebagian dari hari itu, tapi toh dianggap 1 hari penuh. Contoh 2, Kejadian 42, 17, 18. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Ya, jadi saudara, orang-orang dimasukkan dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka. Ini penjelasannya sama seperti Esther tadi. Ya. Sekarang yang ketiga, Matius 27, 63, 64. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, si penyesat itu Yesus ya, mereka sebut penyesat, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kata perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Lalu kalau sesudah 3 hari bangkit, mestinya jaganya terus sampai hari keempat kan? Enggak, jaganya sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan pada rakyat dia telah bangkit dan sebagainya. Ya, penjelasannya sama. Sekarang poin keempat, 2 Tawaris 10 ayat 5 dan ayat 12. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Kalau sekarang Minggu, besok itu Senin, lusa itu Selasa ya. Lalu pergilah rakyat itu. Ayat 12, lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. 3 kali keluar kata lusa ya. Lusa, lusa, lusa. Dalam terjemahan Inggris tidak ada lusa. King James menerjemahkan lusa yang pertama after 3 days. Lusa yang kedua on the 3rd day. Lusa yang ketiga on the 3rd day. Setelah hari ketiga, setelah 3 hari, pada hari ketiga, pada hari ketiga. RSV, in 3 days, the 3rd day, the 3rd day. Dalam 3 hari, hari ketiga, hari ketiga. NIV, in 3 days, 3 days later, in 3 days. Dalam 3 hari, 3 hari lagi, dalam 3 hari. NASB, in 3 days, on the 3rd day, on the 3rd day. Dalam 3 hari, pada hari ketiga, pada hari ketiga. Semuanya jelas menunjukkan ya saudara ya, 3 hari mau dikatakan 3 hari penuh, atau dikatakan 3 hari gitu saja, atau setelah 3 hari, atau pada hari ketiga, itu semua identik dalam tradisi mereka bicara ataupun menulis. Jadi mengatakan bahwa Yesus bangkit hari ketiga juga seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, Yesus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, diartikan harus 72 jam. Itu nonsens. Saudara, Yesus mati pada hari Jumat. Dia mati pada hari Jumat pukul 15 jam 3 siang ya. Tapi Jumat pukul 15 sampai 18 hanya dalam 3 jam ya. Pukul 15 sampai 18. Setelah itu berubah Sabtu kan, itu tetap 3 jam dihitung 1 hari penuh. Seluruh hari Sabtu dia ada dalam kubur sampai Sabtu jam 3. Dan itu dianggap atau dihitung jam 6 sampai jam 6 ya. Dan itu dianggap atau dihitung pada hari kedua. Lalu sebagian dari hari Minggu pukul 18 sampai dini hari waktu dia bangkit. Saya tidak tahu bangkitnya pukul berapa. Ya, dini hari anggaplah pukul 4 atau pukul 5. Semua total saudara,
hanya sekitar 37 ataupun 38 jam. Karena mulai jam 6 sore sampai pagi itu hanya atau 10 atau 11 jam. Jadi 3 jam, tengah 24 jam. Di total cuma sekitar 37 atau 38 jam. Jadi kata-kata Yesus itu sebetulnya cocok, asal kita pakai tradisi mereka. Sebagian dari hari Jumat dianggap 1 hari penuh. Seluruh hari Sabtu, hari penuh lagi. Sebagian hari Minggu, hari penuh lagi. Maka cocok, 3 hari penuh, 3 hari 3 malam. Kalau kita bicara menurut tradisi mereka pada saat itu. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan ya. Orang-orang Yahudi tentu bisa ngitungnya. Dihitung 3 jam, 24 jam, jadi 10 atau 11 jam, 37, 38 jam. Padahal Yesus bilang, Matius 12 ayat 40 mereka pasti ingat. 3 hari 3 malam. Kalau memang 3 hari 3 malam harus 72 jam. Maka mereka pasti akan ngomong Yesus itu nabi palsu. Dia bernubuat sendiri 3 hari 3 malam 72 jam. Nyatanya cuma 37-38 jam. Salah nubuatnya. Bangkitnya kepagian, dia nabi palsu. Tapi sudah tidak pernah ada kata-kata seperti itu ya. Karena mereka sendiri tahu tradisinya memang begitu. Kata-kata Yesus tidak bisa disalahkan biarpun mengatakan 3 malam, tapi dalam faktanya cuma sebagian hari pertama, sebagian hari ketiga, dan sepenuhnya hari kedua. Itu tidak salah. Albert Barnes dalam komentarnya tentang Matius 12 ayat 40 mengatakan demikian. 3 hari dan 3 malam akan terlihat dalam cerita tentang kebangkitan Kristus bahwa ia ada dalam kubur hanya 2 malam dan sebagian dari 3 hari. Lihat Matius 28 ayat 6. Tapi perhitungan ini secara ketat sesuai dengan cara perhitungan Yahudi. Seandainya tidak demikian, seandainya memang tidak cocok ya, orang-orang Yahudi akan sudah mengertinya dan akan sudah menuduh juru selamat kita sebagai seorang nabi palsu, karena mereka tahu bahwa ia telah mengucapkan nubuat ini, Matius 27 ayat 63. Tapi tuduhan seperti itu tidak pernah dibuat, dan karena itu ada jelas bahwa apa yang dimaksud oleh ramalan itu tercapai atau digenapi. Jadi tidak perlu disusun seperti mereka. Mereka mau majukan ke Rabu itu untuk mendapatkan 3 kali 24 jam, yaitu 72 jam. Sama sekali tidak perlu semacam demikian. Ini kebodohan penafsiran yang tidak mengerti tradisi. Saya lanjutkan kata-kata dia. Oleh karena Sabat mingguan berakhir pada petang hari dan Sabtu malam sudah mulai hari pertama, Yesus Kristus bangkit pada hari pertama, entah pada jam berapa, mungkin tengah malam. Yang jelas adalah pada waktu fajar, para wanita yang datang ke kuburnya, mereka menemukan kubur yang kosong. Yesus Kristus sudah bangkit. Saudara, saya berikan tanggapan ya. Kok bisa tidak tahu jam berapa? Kalau saya tidak tahu Yesus bangkit jam berapa, bisa jam 4, jam 5, itu pun perkiraannya ada ya. Tapi mereka perkiraannya gapnya panjang sekali ya. Kok bisa tidak tahu jam berapa? Kalau saya tidak memastikan Yesus mati itu berapa jam. Mereka memastikan 72 jam. Kalau mereka memastikan 72 jam, mereka harus tahu kebangkitannya kapan. Karena kematiannya jelas diketahui kapan. Tinggal tambah 3 hari. Jadi sekarang penulis ini sudah mengatakan tadi ya, 24 jam pertama, 24 jam kedua, 20 jam ketiga, jadi 72 jam. Nah, kalau dia mengatakan bahwa Yesus mati antara Sabtu sore, bangkit ya, antara Sabtu sore, salah nih, nanti sajalah. Jadi saudara, kalau menurut perhitungan mereka, maka akhirnya Yesus matinya lebih dari 72 jam. Malah nubuatnya jadi keliru. Ya. Saudara, Alkitab memang mengatakan Yesus mati pukul 3 siang. Biarpun tidak secara menyolok ya, tapi rasa-rasanya begitu, atau setidaknya sekitar pukul 3 siang. Markus 15 ayat 34-37. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dalam suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri situ berkata, lihat dia memanggil Elia. Maka datang seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke lemah anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, memberi minum, serta berkata,
baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dan suruh nyaring, tak menyerahkan nyawanya. Kelihatannya ini langsung sudah selesai. Lalu ya Bapak, tanganmu serahkan nyawaku. Jadi kelihatannya antara jam 3 dia berseru Eli Eli lama sabachthani sampai dia berkata ya Bapak, tanganmu serahkan nyawaku, itu mepet sekali. Jadi jam 3 itu paling lebih sedikit itu bisa dianggap sebagai saat kematian Kristus. Kalaupun dianggap antara ayat 34 dan ayat 37 itu ada jangka waktu tertentu, maka dia mati setelah jam 3 siang, tapi tidak mungkin lebih dari jam 6 sore. Karena kalau mati jam 6 sore lebih, itu akan masuk hari berikutnya. Dan tidak ada waktu bagi Nikodemus dan sebagainya untuk menurunkan, sudah sahabat ya, memberi rempah-rempah, nggak bisa, tidak ada waktu. Nah, kalau ini ditambah dengan 72 jam dalam kubur, maka Yesus mestinya bangkit hari Sabtu antara pukul 3 siang sampai pukul 6 sore. Baik hitungan Yahudi ataupun Romawi, ini tetap Sabtu. Ini bukan Minggu. Jadi mereka mau Rabu Agung, mereka tidak bisa punya Paskah kebangkitan pada hari Minggu. Mereka punya Paskah kebangkitan pada hari Sabtu. Tapi Alkitab sudah jelas mengatakan Yesus bangkit pada hari pertama dalam minggu itu. Dan itu jelas hari Minggu. Lihat Matius 28 ayat 1. Setelah sabat lewat, sabat Sabtu pasti. Hari pertama minggu itu. Saya baca yang saya garis bawahi saja. Markus 16 dan 2. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Lukas 24 ayat 1. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu. Semua jelas menunjukkan Yesus bangkit hari pertama minggu itu. Diganti jadi Sabtu, tidak mungkin. Dia mau paksakan ke Minggu, tidak bisa. Kelewat dari 72 jam. Dia mau gimana? Ya, meskipun sekarang ini bagian akhir dari tulisan penulis ini, meskipun ada dua versi tentang kematian Yesus Kristus, yaitu Rabu dan Jumat. Dua versi ini tidak pernah muncul sampai akhir-akhir ini toh. Dari kelompok yang gak waras ini. Dari dulu seluruh gereja universal, Jumat, Katolik, apapun saudara, semua Jumat, tidak pernah ada yang Rabu. Nah, dia bilang dua versi tentang hari kematian Yesus Kristus, yaitu Rabu dan Jumat. Namun hal ini bukan mengurangi arti dan tujuan wafat atau kematian Yesus Kristus. Yang jelas bahwa Kristus sudah datang. Dengan datangnya anak domba Allah yang sudah dikorbankan, maka perayaan Pesah Yahudi tidak diperlukan lagi. Memang ya, perayaan Paskah Yahudi keluar dari Mesir, kita sudah tidak peduli dengan itu. Karena wujud dari apa yang dibayangkan oleh anak domba Paskah itu sudah datang dan menyelesaikan misi keselamatannya. Tidak penting untuk memperdebatkan pada hari apa dia wafat. Sebagai apa ini mestinya? Sebagai rasanya tidak cocok sebagai ya. Tak tahulah. Sebagai itu katanya dia. Yang perlu diketahui sebab, saya kira ya. Ya. Saya kira sebab ya. Tidak penting untuk memperdebatkan pada hari apa dia wafat. Sebab yang perlu diketahui adalah bahwa dia sudah wafat. Kita dapat memperingatinya pada hari apapun juga. Seperti halnya kita dapat mengadakan perjamuan kudus kapan saja untuk memperingati kematiannya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus memang tidak ditentukan waktunya, saudara. Tapi kalau Paskah itu waktunya persis. Nah, Seran Jakarta April 2006. Tulisan ini sudah 6 tahun. Disalin dari Yohanes strip miring Biblika. Apakah ini namanya penulisnya? Saya tidak tahu. Ya, saya masih ingin memberikan tanggapan, saudara, tentang bagian akhir ini. Tulisan ini sedikit pun tidak menggoyahkan kepercayaan saya bahwa Yesus mati pada hari Jumat. Kita lazim sebut Jumat Agung atau Good Friday, dan bangkit pada hari Minggu dini hari.
kita sebut Paskah atau bahasa Inggrisnya Easter. Saya yakin bahwa argumentasi saya di atas sudah cukup kuat dan jelas. Tapi ada dua hal yang ingin saya tambahkan, saudara. Pertama ya, saudara kalau lihat tulisan seperti ini hati-hati. Makanya saya sebetulnya ingin baca dulu tulisannya, semuanya. Kalau baca tulisan ini langsung dek, saya yakin takut dulu yang baca. Karena apa? Wih, Ibrani Yunani mati ya. Kecuali kalau dia memang betul-betul mengerti Ibrani Yunani. Tulisan ini menggunakan banyak bahasa Inggris Ibrani Yunani, sehingga kelihatannya, wah, ini mendalam dan hebat sekali, sangat akademis. Tapi sebetulnya kalau saudara lihat tadi, tak loncati semua tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada satu bahasa Inggris kayak bahasa Ibrani kayak bahasa Yunani kayak yang dibutuhkan. Sebetulnya tidak ada satu yang dibutuhkan. Dan tidak ada hubungannya dengan argumentasinya dia, penggunaan bahasa asingnya. Argumentasinya dia sebetulnya cuma bertumpu pada hal-hal yang tidak ada buktinya. 4 hal. Pertama, tradisi yang menurut saya salah, yaitu bahwa Paskah tidak boleh jatuh pada hari Sabtu. Itu tumpuannya dia. Ya, tidak boleh jatuh hari Sabtu. Padahal tidak ada kutipan, tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Kedua, Sabat tahun 2001. Nah, padahal poin B dan poin A-nya tabrakan. Sabat 2001 nyata di Minggu. Ya. Ketiga, penyelidikan sebagian pakar Alkitab bahwa Paskah pada zaman Yesus jatuh pada hari Rabu. Itu yang jadi dasar. Keempat, keharusan menggunakan roti manis dengan telur dan ragi pada hari Sabat yang tidak pernah ada dalam Alkitab. 4 ini sebetulnya tumpuan argumentasinya. Coba baca lagi nanti kalau sudah dapat makalahnya ya. Ayat-ayatnya lihat anggo belas. 4 ini yang jadi tumpuan. Tidak Alkitabiah, saudara. 4 tidak ada Alkitabnya loh ini. Bahkan tapi dia membuat suatu ajaran nabrak ayat Alkitab yang mengatakan hari berikutnya itu hari pertama, pakai jelas nabrak. Dia tidak ambil pusing. Saya kira dari sini ini sebetulnya kita bisa melihat ya. Ini kelompoknya Liao ini orang-orang yang bagaimana? Mereka mengaku namanya ada Alkitabiahnya ya, Ria. Gereja apa? Independen. Baptis Independen Alkitabiah itu. Injili. Ya nggak ngerti lah, pokoknya gimana. Pokoknya faktanya kalau nulis tulisan model seperti ini tidak Alkitabiah. Argumentasi yang bertumpu bukan pada dia memang kutip banyak ayat. Tapi coba baca lagi, buangin ayat itu kan, tidak ada gunanya. Karena bertumbuhnya pada 4 hal ini yang bukan Alkitab. Bagian yang menggunakan bahasa Inggris, Ibrani, Yunani itu sebetulnya cuma kembangan hiasan sebagai kedok. Seakan-akan tulisan ini sangat akademis. Wah, 2 orang mau nanggapi. Wah, aku gak bisa Ibrani, Yunani, nanggapi tulisan Ibrani, Yunani. Ya, gak usah lah. Tapi sebetulnya omong kosong. Saudara, karena itu hati-hati dengan orang yang khotbah gunakan Ibrani maupun Yunani. Memang bukan berarti itu salah. Tapi seringkali ada orang yang sebetulnya tidak becus Ibrani ataupun Yunani. Mereka gunakan ini Ibraninya begini, ini begini. Saya bolak-balik ngecek yang seperti itu. Dia ngomong gitu, saya tidak bawa alat, tidak bisa ngecek. Pulang rumah saya cek, ngawur. Bahkan Pak Tom pernah ngomong ini bahasa asli apa begini. Saya sudah, waktu itu saya tahu omong kosong, tidak mungkin. Sampai rumah saya cek, betul omong kosong. Pak Tom bisa begitu. Jangan pikir orang lain tidak bisa. Kalau orang karismatik lebih-lebih, wah bahasa aslinya begini. Dia tidak ngerti abjadnya, jangankan bahasa aslinya. Sekarang poin kedua, saudara. 3 poin sebetulnya yang tanggapan saya. Poin kedua, selama hampir 2000 tahun, hampir ya, sebetulnya belum 2000 tahun ya, karena kan 2011 Yesus itu kira-kiranya dia mati umur 33. Itu sebelum tahun 30 Masehi mestinya.
Ya, karena dia lahir itu diperkirakan antara tahun 4 sampai tahun 8 sebelum Masehi. Itu perkiraan dia lahir. Katakan dia lahir tahun 4 saja, 33 matinya, berarti dia mati tahun sekitar 29-an begitu ya. Nah, sekarang tahun 2011, jadi belum 2000 tahun ya. Selama hampir 2000 tahun, semua ahli Alkitab di seluruh dunia, ahli teologi, para penafsir dan sebagainya sepakat matinya Jumat, sampai muncul istilah Good Friday, Jumat Agung, bangkitnya Minggu Paskah atau Easter. Memangnya orang-orang ini selama 2000 tahun ini goblok semua? Tahu-tahu di abad ke-21 ada yang menemukan teori baru. Seakan-akan orang sepanjang 2000 tahun goblok kabeh. Dan istilah-istilah yang sudah begitu umum seperti Good Friday atau Jumat Agung harus diganti jadi Good Wednesday atau Rabu Agung. Pemerintah Indonesia juga mesti ganti tanggalan itu, saudara. Jumat tidak boleh merah, Rabu yang merah. Dan Paskahnya ke Sabtu, wah enak perayaan tambah akeh. Ya. Yang ketiga, memang penulis ini tidak memastikan teorinya, tapi saya kira saudara, tidak memastikannya ini pura-pura. Saya yakin mereka merayakan Rabu, biarpun saya tidak tahu dengan dengan lihat sendiri. Beberapa waktu yang lalu sudah lama ada orang memberikan bahan ini kepada saya. Saya lihat kasih gendeng, kata tanggapi tak baca enggak. Lalu Dede Wijaya itu SMS saya, Mas bosan gitu. Saya nggak mau baca. Tuhan ada salah kita itu pasti gendeng. Saya gitu rentok. Lalu terakhir saudara Steve-nya Pak Eli itu ya, minta saya bahas ini, saya enggak mau. Saya berpegang pada ayat ini sudah, Roma 14 ini ya. Hari ini, hari itu beda cuma hari. Pokoknya dia percaya Yesusnya mati, tidak peduli harinya kapan. Intinya sebetulnya tidak terlalu jadi masalah, intinya benar ya. Tapi tidak peduli hari kapan, itu tidak peduli, tidak ada urusan sebetulnya. Tapi pada diri saya memang tidak terlalu penting kalau dia bilang Jumat Agung itu mestinya Rabu Agung. Saya tidak akan bilang dia sesat karena hal itu. Paling-paling saya bilang dia tolol atau gila. Tapi sesat tidak. Salahkannya akal salah kecil yang tidak penting. Tapi gila, tak waras, begitu itu menurut saya. Dari pihak mereka sendiri, saya yakin mereka menganggap ini penting. Mengapa mengatakan di sini teorinya seakan-akan tidak pasti, ini tidak terlalu penting? Mereka sadar, mereka sedang melawan seluruh dunia. Kalau langsung belar, digenjot sak dunia dia. Ini cuma epok-epok dok menurut saya. Nah, jadi dia licin. Pertama-tama diajukan, kemungkinannya ini atau ini. Dilihat reaksi orang dan sebagainya. Nah, makin lama makin tegukan. Nah, ceritanya jadi lain kalau sudah demikian. Tapi sebetulnya memang sudah persoalan hari itu tidak terlalu penting. Mau percaya Kemis Agung, kayak Senin Agung, gak karepmu lah. Baca Roma 14 ini saudara, ayat 5 dan 6. Kalau mau lebih enak baca mulai ayat 1 ya. Makan daging yang seorang bilang boleh makan daging, yang seorang boleh makan sayur tok. Wes gak usah saling menghakimi, sak karep-karepmu lah. Mau makan daging tok, makan sayur, makan suket, sak karepmu lah. Lalu dia juga bilang persoalan hari dalam ayat 5 dan 6 ya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Hati-hati ayat ini ya. Ayat ini hanya berlaku untuk hal-hal yang tidak diperintahkan, juga tidak dilarang.
Karena mengatakan hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, saya yakin berzina itu boleh. Jadi tidak masalah. Saya yakin kok. Tidak bisa. Itu terang-terangan dilarang. Kalau saya yakin, saya yakin tapi bertentangan Alkitab frontal. Tidak bisa. Tapi ini berurusan dengan hal-hal yang diperintahkan tidak, dilarang tidak. Dalam hal itu, ya sekarang kamu yakinnya apa? Sama seperti kalau orang sering kali tanya, makan darah boleh enggak? Saya bilang, nah, menurut saya boleh. Saya bisa berikan ayat-ayatnya, semua makanan halal dan macam-macam. Tapi kalau kamu menganggap boleh, jangan makan. Tidak mengharuskan, kita sudah mengharuskan makan darah kan? Melarang juga tidak. Zaman zaman PL dilarang. Kisah Rasul itu bukan larangan. Pasal 15. Jadi kalau tidak dilarang, tidak diharuskan. Saya suka mau ini, mau itu, saya sukanya. Memang tetap ada benar atau salah. Yang benar adalah boleh makan. Tapi kalau dia tidak mau makan, ya saya suka haknya dia tidak makan. Hari juga, hari ini, hari itu. Ini bukan maksudnya hari baik dan sebagainya loh ya. Kalau itu takhir, itu tidak bisa, itu dilarang. Mungkin hari raya ini ada orang-orang yang Yahudi masih tetap merayakan, dia lebih penting dari yang lain. Tapi orang non-Yahudi yang jadi itu hari raya Yahudi, buanglah. Nah yang ini nggak penting, yang ini enggak. Tidak ada larangan Yahudi tetap mempertahankan hari yang bulan baru apa-apa. Mau dia pertahankan sesukanya, tidak ada larangan. Ini dia diharuskan juga mengikuti. Nah karena itu tidak ada ketentuan larangan ataupun perintah, maka terserah orangnya yakin bagaimana. Tapi tetap ada yang benar, ada yang salah. Yang benar adalah yang semua hari sama saja. Semua makanan boleh dimakan, itu yang benar. Tapi jangan menghina, ini persoalan kecil, tidak usah mempersoalkan hal yang semacam demikian. Nah, tapi saudara, dalam hal ini, pembahasan ini, saya tidak sependapat kalau semua orang boleh merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus kapan saja. Jangan salahkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus memang tidak diberikan harinya. Ya, mau setahun sekali, mau setahun 2 kali, 3 kali, 5 kali, 52 kali, sesukanya. Tidak ada yang memberikan perintah, batasan, tidak ada. Juga Natal ya. Natal itu tidak diketahui kapan terjadinya. Jangankan tanggalnya atau bulannya, tahunnya pun tidak pasti. Saya katakan -4 sampai -8. Jadi saudara, tidak bisa ada kepastian tentang Natal. Karena itu kalau orang mau rayakan Natal, tidak ada keharusan tanggal 25. Tanggal 25 itu sudah pasti bukan saat kelahiran Kristus. Jadi mau Natal sekitarnya saja, ya tradisinya sudah Desember, ya sudah Desember lah. Jangan tahu-tahu diganti Juni. Biarpun secara strict kalau orang mau rayakan Juni, dia tidak bisa disalahkan. Dengan hak apa kita nyalahkan? Tapi tidak usah ekstrem semacam demikian. Nah, Natal tidak diketahui, maka ya merayakannya sesukanya. Tapi saudara, kematian dan kebangkitan Yesus bisa diketahui pasti saatnya, biarpun harus pakai penanggalan Yahudi. Makanya kalau saudara lihat Jumat Agung dan Paskah mundur. Tak tahu apakah Yahudi itu ada kayak tahun Cina ya, kadang-kadang tahu ada bulan ke-13. Jadi mundurnya tidak bisa. Kalau Idul Fitri kan bisa mundur terus sampai putar lagi bisa. Kalau ini tidak bisa, selalu sekitar bulan April. Ya, saya tidak tahu mereka pakai sistem apa, saya tidak ngerti. Tapi pokoknya pakai tanggalan Yahudi. Setiap tahun hari kematiannya Jumat dan hari kebangkitannya Minggu, itu bisa diketahui dengan pasti saatnya. Jadi saudara, menurut saya harusnya dirayakan pada hari tersebut. Jadi saudara, tulisan dari orang ini bisa membuat kekacauan di antara orang-orang Kristen. Dan menurut saya memang sudah mulai dan bisa makin bertambah kekacauan seperti itu. Karena saya tahu dengan pasti ada orang-orang Kristen atau gereja-gereja yang merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus bukan pada Jumat Agung ataupun Paskah, tapi pada hari lain. Saudara ingat waktu kita debat dengan Yahweisme, Teguh Hendarto, Christian Sugiarto, mereka cepat-cepat mau pulang, ditanya,
ini mau merayakan Paskah. Loh, ini bukan musimnya Paskah. Saya tidak tahu dia mengikut teori lain lagi. Pokoknya saya lupa itu Paskah atau kenaikan, saya tidak ingat ya. Sangat beda. Sangat beda harinya dengan kita. Itu sudah kelompok satu itu sudah Yahweismenya cukup gila, ditambah lagi dengan kegilaan yang lain. Hari raya pun berubah. Jadi saudara, ini kelihatan hal kecil, tapi bisa menimbulkan perpecahan. Karena misalnya ada yang masuk di sini, sebagian bilang, tak bisa, mau Rabu. Satu, tak, Jumat. Nah, gegeran saudara. Hal kecil tapi bisa gegeran saudara. Hari yang lain lagi saudara. Ini sebetulnya merambat ya. Kalau Jumat Agungnya itu jadi Rebu, lalu kebangkitannya dia tetap ditetapkan Minggu ya, diwadot Minggu, tapi itu menjadikan lebih dari 72 jam. Sekarang kalau cara ngitungnya dia harus 72 jam seperti itu. Minggu Yesus bangkit katanya dia, ya. Lalu dia hitung 40 hari dia naik ke surga. Tidak bakal Kamis, tidak cocok. Hitung 50 hari Pentakosta harus Minggu, tidak bakal cocok. Coba dihitung. Ya, tidak hitung sampai ke sana. Jadi saudara, ini satu tulisan yang memang teoritis, mungkin tidak menyenangkan waktu didengar, tapi saudara tetap kita perlu bisa menangani hal-hal model semacam demikian. Dan kita tetap harus pada kepercayaan yang lama, yang saya yakin sudah benar. Yesus mati pada hari Jumat untuk menebus dosa umat manusia, dan dia bangkit pada hari Minggu, membuktikan dosa yang dia tebus itu memang sudah beres. Bukan cuma dosa dibereskan, maut dikalahkan, setan yang punya senjata maut juga dikalahkan. Dengan adanya Paskah saudara, kita berjuang bukan menuju kemenangan. Kalau kita anak Tuhan dan kita satu dengan Kristus, kita berjuang dari kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar. Kita sudah menang. Sudah menang, tanda menang. Jadi bukan berjuang-berjuang moga-moga nanti menang, tidak. Kita sudah menang menuju kemenangan yang lebih besar. Tuhan memberkati saudara. Amin.